Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Deliani Dia Putri, NIM 2412221115, kelas 5B pagi, Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS dari matkul studi kelayakan bisnis. Soal nomor 1, yang A, risiko utama. Yang pertama ada banjir, mengakibatkan kerusakan kandang, kehilangan ternak, dan penyakit. Yang kedua ada penyakit ternak. Penyakit seperti flu burung dapat menyebabkan kematian massal. Yang ketiga ada logistik. Sulitnya transportasi selama banjir dapat menghambat distribusi. Yang keempat ada operasional. Gangguan pada akses air dan listrik. Nomor 1 yang B, strategi mitigasi risiko. Yang pertama ada infrastruktur tahan banjir, bangunan kandang di atas panggung atau lokasi dengan sistem drainase baik. Yang kedua ada asuransi ternak, lindungi dari kerugian akibat bencana atau penyakit. Yang ketiga ada program kesehatan ternak, terapkan vaksinasi rutin dan kebersihan ketat. Yang keempat ada stok pakan dan air, siapkan cadangan pakan dan akses air bersih. Yang kelima ada sistem logistik alternatif, jalin kerjasama dengan mitra logistik yang memiliki kendaraan untuk kondisi ekstrim. Nomor 2 yang A, hitung nilai sekarang bersih NPV atau Net Present Value. Untuk menghitung NPV sendiri, kita dapat menggunakan rumus NPV sama dengan sigma CFT dibagi buka kurung 1 ditambah R tutup kurung pangkat T dikurangi C0, di mana CFT arus kas bersih tahunan, R adalah tingkat diskonto, C0 sama dengan biaya awal investasi, T adalah tahun. Diketahui arus kas bersih tahunan 165 juta, biaya investasi awal 515 juta, tingkat diskonto 12% atau 0,12, durasi proyek 5 tahun. Kita hitung nilai sekarang atau PV untuk setiap arus kas tahunan. Tahun yang pertama, PV sama dengan 165 juta dibagi buka kurung 1 ditambah 0,12 tutup kurung pangkat 1 sama dengan 165 juta dibagi 1,12 sama dengan 147,32 juta. Tahun yang kedua, PV sama dengan 165 juta dibagi buka kurung 1 ditambah 0,12 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 165 juta dibagi 1,25 sama dengan 132 juta. Tahun yang ketiga, PV sama dengan 165 juta dibagi buka kurung 1 ditambah 0,12 tutup kurung pangkat 3 sama dengan 165 juta dibagi 1,40 sama dengan 117,8 juta. Tahun yang keempat, PV sama dengan 165 juta dibagi buka kurung 1 ditambah 0,12 tutup kurung pangkat 4 sama dengan 165 juta dibagi 1,57 sama dengan 105 juta. Tahun yang kelima, PV sama dengan 165 juta dibagi buka kurung 1 ditambah 0,12 tutup kurung pangkat 5 sama dengan 165 juta dibagi 1,76 sama dengan 93,75 juta. Total PV sama dengan 595,87. NPV sama dengan total PV dikurangi C0 sama dengan 595,87 dikurangi 515 juta sama dengan 80,87 juta. Nomor 2 yang B,
evaluasi IRR. Jika IRR 14% lebih besar dari tingkat diskonto 12%, proyek layak dijalankan karena menghasilkan pengembalian lebih besar daripada biaya modal. Sebaliknya, jika IRR lebih kecil dari tingkat diskonto, proyek tidak layak dijalankan. Nomor 3 yang A, hitung waktu balik modal atau payback period. Diketahui biaya awal sama dengan 115 juta, pendapatan bulanan 35 juta, biaya operasional bulanan 27 juta. Hitung laba bersih bulanan sama dengan pendapatan bulanan dikurangi biaya operasional bulanan. Laba bersih bulanan sama dengan 35 juta dikurangi 27 juta sama dengan 8 juta. Waktu balik modal dihitung dengan membagi investasi awal dengan laba bersih per bulan. Payback period sama dengan investasi awal dibagi laba bersih bulanan sama dengan 115 juta dibagi 8 juta sama dengan 14,375 bulan. Kesimpulannya, waktu balik modal atau payback period usaha bakery tersebut adalah sekitar 14,375 bulan atau sekitar 1 tahun 2 bulan. Ini berarti bahwa investasi awal akan kembali dalam waktu sekitar 1 tahun 2 bulan. Nomor 3 yang B, apakah usaha ini layak dijalankan? Mengingat waktu balik modal yang didapat 1,2 tahun, lebih singkat dari waktu balik modal maksimal yang diharapkan, yaitu 2 tahun. Maka secara umum, usaha bakery ini dapat dikatakan layak dijalankan. Pengembalian investasi dapat terjadi lebih cepat dari perkiraan awal. Selanjutnya nomor 4 yang A. Berapa jumlah porsi yang harus dijual untuk mencapai break-even point? Untuk menghitung break-even point dalam unit atau jumlah porsi, rumus yang digunakan adalah break-even point atau unit sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per porsi dikurangi biaya variabel per porsi. Diketahui biaya tetap sama dengan 65 juta, biaya variabel sama dengan per porsi atau 25.000. Harga jual per porsi 50.000. Break even point atau unit 65 juta dibagi 50.000 dikurangi 25.000. Break even point atau unit sama dengan 65 juta dibagi 25.000. Break even point atau unit 65 juta dibagi 25.000 sama dengan 2.600 porsi. Jadi, bisnis catering ini harus menjual minimal 2.600 porsi per bulan untuk mencapai titik impas. Artinya, jika menjual kurang dari 2.600 porsi, bisnis akan mengalami kerugian. Nomor 4, yang B, apakah bisnis menguntungkan jika menjual 2.000 porsi per bulan? Karena jumlah porsi yang dijual atau 2.000 porsi kurang dari break even point atau 2.600 porsi. Maka bisnis ini belum menguntungkan dan masih mengalami kerugian. Nomor 5 yang A, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama ada biaya transportasi. 1. Lokasi A. Biaya transportasi bahan baku akan lebih rendah karena jaraknya dekat. Namun biaya transportasi
produk jadi ke pasar akan lebih tinggi. Yang kedua, lokasi B. Sebaliknya, biaya transportasi bahan baku akan lebih tinggi, tetapi biaya transportasi produk jadi akan lebih rendah. Yang kedua, waktu pengiriman. Lokasi dekat pasar mempercepat pengiriman ke konsumen. Yang ketiga, ketersediaan tenaga kerja. Perbandingan jumlah dan kualitas tenaga kerja yang tersedia di kedua lokasi. Upah, tingkat produktivitas, dan kemudahan dalam merekrut karyawan perlu dipertimbangkan. Yang keempat, ada infrastruktur. Evaluasi ketersediaan infrastruktur seperti jalan, listrik, air bersih, dan akses internet di kedua lokasi. Infrastruktur yang memadai akan mendukung kelancaran operasional pabrik. Yang terakhir ada ketahanan pasokan. Lokasi dekat pemasok menjamin pasokan bahan baku lebih stabil. Nomor 5, yang B, rekomendasi. Lokasi A, kelebihannya biaya transportasi bahan baku rendah, potensi pengembangan pasar lokal. Untuk kekurangannya, biaya transportasi produk jadi lebih tinggi. Mungkin sulit mendapatkan tenaga kerja berkualitas jika lokasinya jauh dari pusat kota. Lokasi B, kelebihannya biaya transportasi produk jadi lebih rendah. Akses ke pasar utama lebih mudah. Untuk kekurangannya sendiri, biaya transportasi bahan baku lebih tinggi. Mungkin perlu investasi lebih besar dalam infrastruktur. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.